Wah, kau memang jago dalam bela diri. Kau tunggu saya di sini. Tentu saja kami menunggu kau untuk menaklukkan semua. Sebenarnya aku bukan bawahan Su Fengnian. Benar, tolong jangan terlalu keras pada kami. Kakak. Dari mana datangnya pemuda ini? Bagaimanapun dia adalah putra mahkota dari Beijing. Mungkin dia adalah pengawal rahasia. Sungguh tersembunyi dengan baik. Baru sekarang digunakan. Sungguh kemampuan yang luar biasa. Ini mungkin jurus andalan Su Fengnian. Semua gerakan orang-orang di sekitarnya sudah kita ketahui. Hanya pemuda ini yang tak terduga. Nanti saat bertindak bunuh dia dengan segenap tenaga. Haruskah kita membunuh Su Fengnian dulu? Tentu saja lebih baik jika bisa membunuh Su Fengnian terlebih dahulu. Tapi lihatlah orang ini menghadapi 6 budak bela diri. Masih berada di garis depan sangat setia dan berani untuk membunuh Su Fengnian. Orang ini pasti akan maju. Tunggu sebentar lagi. Masuk akal. Berhenti. Putra mahkota sepertinya budak-budak bela diri ini tidak benar-benar berusaha menghalangi kita. Sudah sampai di sini tidak perlu kembali. Kesempatan datang.
Total 12 budak bela diri. Benar? Semuanya ada di sini. Kau juga di sini. Halo putra mahkota, aku adalah saudara iparmu. Ketemu lagi. Kita keluarga, aku akan membantumu. Bahkan aku pun kau waspadai. Aku kenal dengan Fu Jiang Hongjia. Bagaimana jika aku bilang Fu Jiang Hongjia tidak ada hubungannya denganku? Kau pikir aku percaya? Aku tidak ikut bertarung, silakan lanjutkan putra mahkota. Silakan. Ini mau jadi Huang Kue. 6 orang itu bertindak. Yang di sekitarmu mungkin tidak bisa dilindungi sepenuhnya. Bagaimana jika aku tidak maju lagi dan pergi saja? Putra mahkota, kau bukan orang seperti itu. Benar juga. Putra mahkota, serangan dari depan dan belakang situasi tidak menguntungkan. Prajurit yang dikepung musuh sulit mencari jalan keluar. Bagaimana seharusnya? Kalau begitu kita harus menerobos jalan keluar. Ya, kita harus menerobos jalan keluar. Xuan Jia. King Mei Ju Ma Chun Sui. Zhao Lu Tao Huaki. Pergi. Kenapa tidak bertarung lagi? Yang satu itu sudah bertindak. Apakah harus dihentikan? Sudah tidak ada artinya lagi. Kembali. Terima kasih atas kebaikan senior dengan pedangnya. Bolehkah saya bertanya apakah senior adalah Dewa Pedang Tao Hua? Saya adalah Deng Tai E. Budiman ini Su Fengnian akan mengingatnya. Dan akan membalasnya di masa depan. Bukan kamu yang membalas, tapi saya yang membalas budi. Su Fengnian ibumu adalah sepupu jauh saya. Bisa saja menjadi saudara. Nasib yang baik. Sungguh sangat baik. Dulu ketika saya berlatih pedang di keluarga Wu, ibumu pernah memberikan saya 1 kali makan. Ada budi menyelamatkan nyawa ada. Budi mengajar, budi ini terlalu besar. Bagaimana bisa tidak membalas?
Hanya sayangnya, saat ibumu masuk ke kota kerajaan sendirian dulu, saya berada di luar Laut Timur. Ketika saya kembali semuanya sudah terlambat. Pertarungan ibumu dulu meninggalkan penyakit. Akhirnya meninggal. Mengingat kembali. Saya merasa bersalah sampai sekarang. Saya berhutang budi pada ibumu. Hari ini 6 pedang ini dianggap membalas setengah. Di atas tembok kota apa yang ingin kamu ambil? Ambil saja dengan tenang. "12 pedang terbang ini juga telah mengikuti Deng seumur hidup hari ini. Diberikan kepada pangeran. Ilmu membunuh dengan pedang terbang. Semua ada di dalam kotak ini. Apakah bisa dipahami atau tidak? Semuanya tergantung pada pangeran sendiri. Setengah budi yang tersisa ini. Ini adalah akhir dari laporan pangeran. Dari sekarang kita tidak saling berutang." Terima kasih. Pangeran, silakan tarik kembali pedang terbangmu. Nanti saja. Pedang terbang Dewa Persik ilmu bela diri tertinggi di dunia persilatan. Aku tahu. Siapa yang membuat pandanganku dangkal? Pada saat ini. Itulah kotak pedang yang paling penting bagi seorang jenius. Tuan Deng, jika Anda ingin memberiku satu pedang, lebih baik segera bertindak. Aku akan menunggu di sini. Hati ini tidak ada masalah. Utang budi sudah lunas. Pangeran tidak ada hubungannya lagi denganku. Jika aku nanti menyerang Su Fengnian, Anda tidak akan mengeluarkan pedang. Pedangku sudah kuberikan kepada orang lain. Tuan Deng dengan status seperti itu pasti kata-katanya sangat berharga. Sekarang tidak bertarung, aku juga tidak bodoh. Setengah dari utang budi Tuan Deng adalah membantu pangeranmu. Untuk mengambil kotak pedang di atas tembok kota, aku akan bertindak. Tetapi setelah dia mengambil barangnya, utang budinya sudah lunas. Sekarang di dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi pangeranmu mengambil kotak pedang. Ini milikmu. Pangeran bertanya padamu, cepat jawab. Ini milikku, Pangeran. Ini adalah barang lama yang dibawa oleh kusir baru di istana. Tidak akan dibawa masuk ke istana. Berapa lama kamu membawa ini? Sudah lama. Ini milikmu, ambillah. Bisa saja tidak perlu lagi. Ibuku bilang menemani kamu adalah takdir. Juga adalah kasih sayang, baik manusia maupun benda begitu. Sebenarnya aku juga tidak terlalu mengerti kalimat ini. Pokoknya jangan sembarangan membuang barang lama. Nanti kalau ingin lagi di mana mencarinya. Tebak apa yang aku temukan? Apa yang kamu temukan? Lihat, aku menemukannya kembali untukmu. Bisa saja tidak perlu lagi. Sudah bertahun-tahun kamu selalu membawanya. Itu sangat penting bagimu. Itu semua adalah hal yang sudah berlalu. Mengapa menyangkal dirimu yang dulu? Tidak ada dirimu yang dulu, mana mungkin ada dirimu yang sekarang. Bagaimanapun juga bagiku kamu adalah si Huang tua. Karena takdir kamu bisa menemukannya. Jangan kamu buang lagi.
Kamu marga apa? Aku marga Huang. Kalau begitu aku panggil kamu si Huang tua saja. Baiklah. Anjing tua, anjing tua. Di dunia ini tidak ada ekor yang putus. Hilang. Jalan pulang. Anjing tua, anjing tua. Di dunia ini tidak ada tulang terkubur di tanah. Mencari pahit dalam manis. Orang-orang menempa pedang dengan api tungku. Hari ini, aku memanfaatkan kesempatan yin yang. Api cahaya, hati memanfaatkan guntur untuk mengasah Qian Kun sebagai pengobatan. Sampai hari ini. Akhirnya. Pedang jadi. Pedang membuka gerbang langit. Hebat sekali Dewa Pedang Li Chungang. Pedang yang bagus. Pedang Li Chungang ini bisa membuka gerbang langit. Bisakah membunuhmu Wang Xianxi? Hebat sekali. Paman kecil mencuri sayur lagi.
Paman kecil, kenapa ini tidak tahu? Paman kecil tadi baik-baik saja, kenapa jadi begini? Paman kecil, jangan sentuh dia. Apa yang terjadi? Paman kecil tadi diam berdiri di sini, memandang ke ujung langit, tiba-tiba jadi begini. Arah mana ke sana? Itu timur. Bangunkan dia, tenda di sini. Lalu tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu dia bangun sendiri. Apa yang terjadi di timur? Bisa membangunkanmu, kamu bilang. Mereka masih manusia. Ya. Wang Xianzi, aku tidak tahu Dewa Pedang Li pasti masih manusia. Peti pedang sudah diambil kembali. Kalau begitu aku bisa lanjutkan. Kamu pikir kamu masih punya kesempatan? Dewa Pedang Li baru saja mengeluarkan pedang. Kamu pikir dia masih sempat memikirkanmu? Ada orang lain yang bersembunyi di sini. Sang Dewa Pedang Persik ada di sini, bukan hanya untuk Su Fengnian kan? Sudah bertemu dengan Cao Lao Tianxi. Kamu kenal aku? Meski belum pernah bertemu, tapi sudah pernah mendengar kehebatan Zhao Lao Tianxi. Juga cukup langka. Orang yang mengenalku sangat sedikit. Kamu cukup beruntung. Tidak mengerti. Setelah Li Chungang dan Wang Xianzi bertindak, aku bisa membunuhmu. Tapi di dalam hati, merasakan ada ahli bela diri luar biasa di luar kota Wudi. Lalu berpikir untuk menunggu lagi. Tidak menyangka menunggu situasi balas budi sang Dewa Pedang Persik. Ketika Tuan bertarung dengan Buddha Wu. Menyembunyikan teknik. Hanya bermain-main, tidak perlu serius. Bolehkah aku bertanya siapa identitas Tuan? Kalau sudah dikenali tidak perlu disembunyikan. Aku adalah Zhao Xuansu dari Long Hushan. Zhao Xuansu. Generasi Xuan Pangeran. Generasi Xuan lebih tinggi 2 generasi dari Ketua Long Hushan saat ini. Orang di depan ini mungkin sudah hidup 2 kali usia 70 tahun. Menebak Tuan akan bertindak terhadapku. Tapi tidak menyangka generasinya setinggi itu juga menyulitkan Zhao Lao Shenxian. Beberapa hari ini harus memanggilku kakak. Aku saja tidak peduli, kamu peduli apa? Bolehkah aku bertanya apakah Tuan masih akan membunuhku? Seharusnya masih perlu dibunuh. Karena Deng Taie ada di sini. Harus memberikan sedikit muka. Senior. Juga datang untuk membunuh Su Fengnian. Baru saja Senior Deng berkata. Balas budinya sudah selesai setelah itu. Hidup mati Su Fengnian tidak ada hubungannya dengannya. Pangeran di depan ini masih bisa dibunuh. Saya bersedia bekerja sama dengan Senior. Jika Sang Dewa Pedang Persik tidak bertindak, orang-orang di depan ini tidak bisa menghentikan Senior. Fu Jiang Hong Jia di bawah adalah milikmu. Kalau Senior suka boleh ambil untuk dinikmati. Anda adalah Zhao Kai. Senior kenal saya. Su Fengnian saya tidak akan membunuh. Bunuh kamu. Sama saja. Sebuah boneka ingin merusak situasi. Kalau junior salah bicara atau berbuat salah, saya bersedia meminta maaf kepada senior. Su Fengnian adalah penyebab kekacauan besar. Anda juga sama. Gunung Longhu menerima rahmat kaisar. Hari ini, saya akan mengambil nyawamu untuk membalas budi. Ini gila kamu menyelamatkannya. Zhao Lao Shenxian mohon kasihan. Dia terus membunuhmu sepanjang jalan.
Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu menyelamatkanku? Jalan buntu kamu seharusnya tidak di sini. Masih belum pergi. Saya terus berpikir. Tidak bisa menemukan alasan kamu menyelamatkannya. Sesuai logika. Kamu seharusnya gila. Mungkin saja. Tapi saya tahu. Kamu sangat licik. Kamu menyelamatkannya pasti karena ada alasan yang sangat penting. Meminta maaf kepada Zhao Laoshenxian. Anak muda sekarang semakin hebat. Kalau bukan karena Deng Taie, saya seharusnya membunuhmu. Mohon Zhao Laoshenxian kasihan. Lepaskan kedua orang itu. Lagi pula itu, akan menjadi masalahmu sendiri di masa depan. Situasi apa ini? Terima kasih Laoshenxian. Laoshenxian datang ke kota Wudi kali ini bukan hanya untuk membunuh. Tentu saja untuk membuka pintu surga. Pintu surga. Ilmu bela diri mencapai puncaknya. Ada kesempatan untuk naik ke surga. Untuk naik ke surga, harus membuka pintu surga. Meski tubuh saya seperti remaja, tapi dalamnya hampir busuk. Sudah menunggu 2 siklus. Laoshenxian bahkan memberitahu saya ini. Akhirnya ada kesempatan naik ke surga. Ucapan ini tidak masalah untuk diucapkan. Gerbang langit terbuka kembali. Karena pertarungan antara Dewa Pedang Li dan Wang Xianzi. Mungkin hanya pertarungan antara kedua orang ini yang bisa membuat gerbang langit terbuka kembali. Aku tidak datang dengan sia-sia. Gerbang langit akan segera terbuka. Akhirnya aku bisa melangkah maju. Dewa Pedang Persik datang ke kota Kaisar. Pasti juga untuk hal ini. Kau benar sekali. Aku memang datang untuk gerbang langit. Gerbang langit hampir terbuka. Kita berdua punya kesempatan untuk naik ke langit. Mungkin kita bisa bekerja sama. Keduanya bertarung dengan sepenuh hati. Hanya tinggal 1 langkah lagi. Masih mau bertarung. Hasilnya belum pasti. APA Yang Delakikan Li Changgang dan Wang Xinzi. Mengapa mereka berhenti setelah puluhan tahun? Ini satu-satunya kesempatan untuk membuka gerbang langit. Apakah mereka akan melewatkannya? Mungkin keduanya.
tidak ingin naik ke langit. Mungkin dibandingkan dengan dunia langit, mereka lebih ingin tinggal di dunia manusia. Apa yang menarik di dunia manusia? Kesempatan seperti ini tidak boleh dilewatkan. Sekarang momennya sudah tiba. Tambah sedikit tenaga gerbang langit akan terbuka. Dan kita bisa kembali ke dunia langit. Kalau begitu, biar aku yang membuka gerbang langit. Pedang bangkit. Deng Taye, apa yang kau lakukan? Guru tua tadi salah bicara. Deng datang ke kota kaisar. Memang untuk gerbang langit. Tapi, bukan untuk menunggunya terbuka lalu, apa yang kau inginkan? Yang aku inginkan adalah menghalangi gerbang langit terbuka kembali. Aku ingin dunia langit terputus dari dunia manusia. Mengapa? Menurut kitab kuno, dewa turun ke dunia. Yang disebut dewa sudah meninggalkan sifat manusia dan menganggap diri sebagai bagian dari langit. Setiap kali dewa turun ke bumi hanya berdasarkan keinginan, langsung mengubah situasi dunia. Sanggai berba aliran kanung berpindah tempat. Itu hal biasa, bahkan lebih parah lagi. Hanya berdasarkan suka atau tidak suka pribadi, langsung menentukan hidup mati manusia. Tidak tahu berapa tulang belulang yang menumpuk. Lalu bagaimana? Dinasti di dunia, silih berganti, bukankah pembunuhan tak pernah berhenti? Yang lain tidak usah dibicarakan, ini adalah Pangeran Utara. Ayahnya Su Xiao dulu membunuh berapa banyak orang. Kenapa tidak kau angkat pedang untuk membunuhnya? Pergantian dinasti adalah perjuangan manusia sendiri. Saya tidak pernah berpikir untuk membuat dunia tanpa pembunuhan. Kalau dipikir-pikir, yang saya latih sendiri adalah pedang pembunuh. Tapi urusan manusia harus diputuskan oleh manusia sendiri. Dunia ini tidak membutuhkan dewa. Hanya karena ini, kau akan menghalangi pembukaan kembali gerbang langit. Memutuskan jalan maju para ahli bela diri dunia. Deng bukanlah orang yang suka berdebat. Kau menghalangi jalan saya untuk naik ke langit. Maka kita adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Kau juga tidak bisa menghentikan saya. Burung merak Mei Huang Tong bangkit. Formasi pedang. Formasi pedang ini dinamakan Bing Jie. Sebenarnya disiapkan untuk Wang Xianxi, tapi tidak disangka digunakan pada tuan saya. Ingin melihat apakah dewa pedang Deng bisa mengbing Jie saya. Pergi. Kekuatan bintang. Deng Taye, berani sekali kau. Pergi. Beras. Deng Taye, kau menghalangi jalan saya untuk naik ke langit. Saya pasti akan membunuh semua kerabat dan temanmu. Zhao Laotianxi, jika berhenti sekarang, masih bisa menyelamatkan nyawa.
Kenapa kau harus bersusah payah? Berbuat seperti ini. Bukankah memutus jalan hidupmu sendiri? Real manusia dan dewa tidak mau dikendalikan orang lain. Dunia ini sudah bosan aku tinggal di sini. Lahir sebagai manusia, tapi bosan dengan dunia. Sungguh lucu. Kita sudah mencapai tingkat dewa. Jadi bukan manusia biasa lagi. Untuk menjadi kuat haruskah kita buang hati manusiawi? Aku buang saja, apa masalahnya? Di bawah pedang Deng Zhao, Lao Tianxi, tidak boleh ada dewa di dunia ini. Su Fengnian. Dia pernah berbuat baik padamu. Aku akan biarkan dia mati di depanmu. Aku akan bikin kamu jadi dewa. Pedang 96.000 li. Cepat mundur. Kaget aku dalam keadaan seperti ini. Meski dewa pun tak bisa membunuh. Bukan membunuhmu, tapi merusak nasibmu, Su Fengnian. Kekuatan besar Huang Ting ini bukan hasil usahamu sendiri. Aku berikan padamu nasib dan ilmu bela diriku, dan juga memberimu bencanaku. Sekaligus, kalau dari kecil belajar bela diri. Tapi sekarang, energimu pasti kacau. Dewa pun tak bisa selamatkan. Meski jiwa raga hancur, aku akan tetap bunuh kamu di depan Deng Tai E. Ilmu memindahkan nasib. Kamu murid si tua itu. Su. Kenapa selamatkan aku? Pangeran, pangeran, pangeran. Karena saat aku paling putus asa, ibumu pernah beri aku secercah harapan. Untukmu. Siapa yang bunuh kamu? Aku yang akan bunuh dia.
Kalau ada 2 huruf. Baik, sepakat. Tahun baru kasih kamu hadiah. Kamu anjing kecil. Gadis di belakangku ini hanya aku yang boleh ganggu. Kalian jangan coba-coba. Aku lahir sudah berhutang pada dunia ini, hancur saja semuanya. Su Fengnian, kamu mau mati pun harus mati di tanganku. Kamu percaya padaku. Sudah selesai. Sepertinya tidak apa-apa. Cuma agak pusing. Orang dari Gunung Naga Harimau itu sebelum mati, memaksakan ilmu bela dirinya kepada pangeran. Tujuannya sih mau mengacaukan napas dalammu. Meruntuhkan keberuntunganmu, tapi hasilnya diganti oleh si Nona Hehe itu. Dia yang menerimanya untukmu. Pangeran, sekarang lukamu sudah tidak apa-apa. Istirahat sebentar saja sudah cukup. Bagaimana dengan gadis itu? Tidak tahu. Ilmu mengganti keberuntungan itu langka di dunia. Aku juga tidak terlalu paham dia sih. Karena bisa ilmu aneh itu pasti punya guru. Tidak akan terjadi kecelakaan besar. Senior Li, kamu sudah selesai bertarung. Deng Tai Memberimo. Ya, Senior Deng juga. Sudah pergi. Ini benar-benar diberikan padaku. Baik itu pedang terbang maupun warisan hati pedang. Dia benar-benar rela ya. Kalau tidak apa-apa, lihatlah pedang terbang ini, pikirkan caranya bertarung hari ini. Bukannya kamu bilang aku harus menempuh jalanku sendiri. Kurang melihat ilmu bela diri orang lain. Dengan aku mengajarimu makna pedang, apa perlu belajar ilmu bela diri lain? Tapi pedang terbang Deng Tai ini bisa dijadikan referensi. Cuma pedang ini terlalu imut warnanya, juga terlalu mencolok. Selera estetika gadis kecil, tidak lebih dari 8 tahun. Untung Senior Deng sudah pergi, kalau tidak kamu harus bertarung lagi. Bertarung ya bertarung, aku tidak bisa mengalahkan Wang Xianxi. Tapi tidak bisa mengalahkan Deng Tai. Di atas Laut Timur Senior kalah. Belum ada pemenang, tapi kalau terus bertarung takut kalah. Belum selesai. Tidak bertarung lagi, kalau terus bertarung pintu langit akan terbuka lagi. Kalau benar ada dunia dewa, apa bedanya dewa? Hanya orang bodoh yang menganggap diri mereka dewa. Kamu tahu rahasia dunia dewa itu. Hal seperti itu kamu tidak perlu tahu sekarang dengan kemampuanmu. Hal-hal di sana masih terlalu dini untukmu. Apa yang kamu katakan itu benar, tapi ngomong-ngomong. Pertarungan ini belum selesai, tidak bisa dianggap kalah, siapa tahu kalau terus bertarung. Wang Xianxi akan kehabisan tenaga. Kalah ya kalah. Wang Xianxi punya dasar yang kuat dan kemampuan tinggi. Kekuatannya terus meningkat dengan stabil. Selama bertahun-tahun ia telah bertarung melawan semua master di dunia untuk mengasah dirinya. Aku kan sudah menyia-nyiakan beberapa tahun. Dan kehilangan satu lengan jadi tak bisa menang. Bagaimanapun dalam hatiku engkaulah nomor 1 di dunia. Siapa yang peduli? Yang penting kita bertarung dengan seru. Namun dalam pertarungan tadi Wang Xianxi sudah menggunakan 9 bagian dari kekuatannya. Di seluruh dunia mungkin hanya ada beberapa orang yang bisa memaksanya sampai sejauh ini. Dia bahkan belum keluar tenaga penuh. Jika Wang Xianxi benar-benar kilyar tenaga penuh, mungkin hanya LVZU 5 ratus tahun lalu yang bisa mengalahkannya dengan mantap. Sehebat itukah dia? Lalu kita masih di kota Wudi. Sudahlah. Cepat kabur. Oh ya, aku juga bawa kotak pedang milik Tuan Huang. Bawa saja Wang Xianxi, setidaknya akan memberikan sedikit muka padaku. Seberapa besar mukamu sih? Kamu mau apa? Boleh aku bicara 2 kata dengan Wang Xianxi? Kenapa orang-orang dari Gunung Longhu ingin membunuhmu?
untuk membela negara dari pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Aku. Su Fengnian. Semua tunggu dulu. Su Fengnian, aku masih bisa mengerti. Bagaimanapun Yudhara adalah Angkaman Utama bagi dinasti. Lalu kamu? Bukankah kamu bilang kamu adalah putra mahkota? Tak ada cara lain, siapa suruh aku anak haram. Aku membunuh Su Fengnian. Pada dasarnya, untuk memicu kekacauan di dunia. Sebagai peluang untuk menguasai pasukan. Sekarang rencanaku sudah ketahuan. Jadi mereka mau membunuhku. Itu wajar saja. Siapa yang mengetahui rencanamu? Gunung Longhu, mereka cuma tangan kanan. Dalang di balik layar kemungkinan besar adalah Sang Julu. Orang tua itu sangat licik, sulit untuk menipunya. Jadi kamu mengerti alasan Gunung Longhu membunuhmu? Ya, aku mengerti. Kalau aku jadi mereka, aku juga akan membunuh. Membunuh aku satu orang. Untuk menghilangkan potensi kekacauan di masa depan. Aku tidak rela menjadi biasa saja. Semua akibatnya. Tentu saja tanggung sendiri, jangan salahkan orang lain. Kamu bahkan sudah menebak dalang di balik ini, ya? Lalu kenapa wajahmu masih terlihat bingung? Aku memang masih bingung. Kenapa dia menyelamatkanku? Fu Jianghongjia sudah dikenali. Sepanjang jalan membunuhnya juga sudah terbukti. Dan dengan aku pasti tidak akan berakhir baik. Kenapa dia menyelamatkanku? Ingin mengubah musuh menjadi teman. Aku setiap hari mengejar dan mencoba membunuhmu. Kamu bisa mengubah musuh menjadi teman. Kalau begitu aku juga tidak tahu, masih bingung. Sudahlah, ayo pergi. Kembali ke kota Wudi. Ya, kembali untuk apa? Membunuh Su Fengnian. Orangnya masih hidup dengan baik. Dia menyelamatkanmu, kamu masih mau membunuhnya. Aku bersyukur padanya. Tapi itu tidak bertentangan dengan membunuhnya. Hidup memang penuh dilema. Tidak perlu pergi. Guru besar. Wang Xianzhi sudah tidur. Mari ngobrol. Memanggil seperti itu orangnya akan datang. Apa masalahnya? Anak ini mencari kamu. 12 pedang terbang Deng Tai E. Diberikan pada anak ini, beruntung ya. Salam Wang Qianbei, saya Su Fengnian. Ada satu hal yang ingin saya minta, tidak? Dua hal yang ingin saya minta. Minta pada saya, katakanlah. Hal pertama. Ingin meminjam kereta kuda yang bagus dari Wang Qianbei. Jujur saja saya sedang terluka. Tidak ingin pulang lewat laut. Kamu sudah membunuh 6 budak Wu di City. Dan mengambil peninggalan Jian Jiu Huang. Sekarang kamu meminta kereta kuda padaku. 6 orang itu bukan saya yang membunuh. Saya juga tidak punya kemampuan itu tentang peninggalan Lao Huang. Saya akan memberikan penjelasan pada Qianbei. Penjelasan seperti apa? Lao Huang dan Li Jianshen adalah senior saya. Hal yang belum selesai dari mereka berdua. Aku Su Fengnian melanjutkan. Lao Huang gugur dalam pertempuran. Itu adalah takdir seorang pendekar tanpa penyesalan. Aku tidak pernah menyalahkanmu untuk hal ini. Adapun pertarungan hari ini dengan senior Li. Juga kalah. Belum ada keputusan menang kalah.
Baik, belum ada keputusan menang kalah. 1 kalah 1 seri tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Senior Wang. Berikan aku sedikit waktu. Aku Su Fengnian bersumpah di sini. Aku akan kembali ke kota pendekar suci suatu hari nanti. Untuk Lau Huang juga untuk Dewa Pedang Li. Untuk bertarung lagi denganmu. Menentukan di Laut Timur. Kau menantangku. Benar. Tidak hanya menantang tapi juga akan mengalahkanmu. Pemuda sekarang berani sekali. Baiklah, aku juga akan gila kali ini. Aku tidak pernah mengalahkanmu seumur hidup. Wang Xianzhi ini kesempatan terakhir. Aku percayakan pada anak ini. Kau percaya padanya. Apa kelebihan jalan pedang ini? Kelebihannya adalah ia memiliki warisan. Pemuda sekarang, yang berani menantangku langsung. Kau yang pertama mungkin. Juga yang terakhir. Baik, aku tunggu kedatanganmu. Terima kasih senior saat kembali ke kota pendekar suci. Aku akan mengembalikan kereta kuda pada senior. Aku akan menyuruh orang mengantarkan kereta kuda padamu. Hal kedua ini. Aku dengar orang bilang. Pada hari ibuku diserang. Kau juga ada di ibu kota. Kau terus menyelidiki pembunuhan ibuku. Sejak Nyonya meninggal, aku terus menyelidiki selama bertahun-tahun mengejar pelaku. Semua yang terkumpul ada di dalam ini. Saat itu aku memang ada di ibu kota. Di buku catatan penyelidikan keluargaku. Tercatat peristiwa ini, tapi tidak pernah ada yang mencurigaimu. Karena kita semua tahu. Kalau saat itu kau benar-benar bertindak, ibuku tidak mungkin bisa meninggalkan ibu kota dengan selamat. Aku pergi ke ibu kota bukan karena dia. Aku hanya ingin bertanya pada senior, siapa yang mengepung ibuku saat itu? Beberapa hari itu, aku melihat beberapa orang yang seharusnya tidak ada di ibu kota. Tapi saat pertempuran itu, aku tidak bertemu. Apakah orang ini ada di ibu kota saat itu? Dia ada, aku hanya ingat. Aku melihat orang dari Bei Mang juga ada di ibu kota. Orang BI Mang ahli. Kurang lebih bagiku. Sama saja. Kerajaan Liang. Bersekutu dengan negara musuh. Menjebak menteri sendiri. Sungguh konyol. Jangan terlalu emosi. Terima kasih senior. Apa yang akan kamu lakukan? Tampaknya setelah Su pulang. Aku akan kembali ke dunia persilatan. Kamu akan pergi ke Bei Mang. Ya, Jangan lupa janji pertarungan kita. tenang. Aku tidak akan mati di Beimang. Senior Wang, 1 kalimat terakhir. Kamu sudah bertanya 3 hal. Apa yang dikatakan Huang sebelum meninggal? Ayo. Untuk tuan muda. Sajikan arak.
Dia melihat ke arah mana. Utara. Tuan Yuda tunggu aku kembali. Bawa arak dari Donghai kita minum bersama. Baik. Terlalu penuh. King Niao pergi ke mobil senior juga naik. Pangeran pergi dulu, aku akan memanggil pasukan Feng di kapal segera menyusul. Xu Xiu juga pergi beritahu Nakasa untuk kembali menyusuri sungai Kirim ke Beijing. Ya pergi. Ke-11 Shu. Cao Changqing dan Putri 11 Chu. Sudah sampai di Shu. Sisa-sisa Chu mulai bergerak. Pemerintah yakin Shu akan kacau. Ini kesempatan benar. Pemerintah butuh seseorang untuk meredakan kekacauan di Shu. Apakah aku? Tapi seharusnya ini bukan giliranku. Su Xiao tidak bisa pergi. Jika 11 Shu jatuh ke tangan Beijing, seluruh dunia akan memakai marga Su. Bagaimana dengan Gujiantang mengaku sakit? Kaisar juga tidak berani melepaskan harimau buas seperti itu. Benar juga 11 Shu memegang kekuatan militer. Haruslah orang yang dipercayai Kaisar. Guru besar tapi masih ada beberapa pangeran lain. Aku. Mereka itu. Siapa yang mau pergi dan berhadapan dengan Cao Changqing hidup mati? Ragu-ragu takut-takut. Ini kesempatan yang langka. Aku sudah mengambil tugas memimpin pasukan Keishi Shu untuk menampas pemberontakan. Untukmu ini adalah perintah rahasia Kaisar. Tapi Cao Changqing sulit dihadapi. Aku akan menemanimu ke barat. Yang lebih penting adalah, kamu tidak perlu bermusuhan dengan Cao Changqing. Aku tanya kamu, tujuan akhir orang Chu itu apa? Pulang ke rumah? Benar. Bersembunyi di Shu hanya sementara. Setelah Cao Changqing dan Putri 11 Chu itu mengumpulkan mantan pasukan, mereka pasti akan meninggalkan 11 Shu. Kembali ke tanah Chu saat itu. 11 Shu tidak akan ada penghalang lagi. Dan kamu memegang kekuatan militer dengan sah. Saat itu, kamu akan menjadi Raja 11 Shu yang baru. Takutnya saat itu ada dekrit mencabut kekuatan militerku. Apakah kamu akan menerima dekrit seperti itu? Tentu tidak. Setelah aku menguasai Shu, langkah selanjutnya adalah keluar perbatasan. Di luar perbatasan. Setelah daerah liar dan 11 Shu menyatu, aku akan memiliki dasar untuk menaklukkan Song Yuan.
Paling buruk aku juga akan menjadi Raja Shu yang tak tergoyahkan. Bisa melihat sampai sejauh ini. Tidak sia-sia, aku mengajarmu selama ini. Terima kasih, Guru Besar. Atas kesempatan baik ini untukku, tidak perlu banyak bicara. Kita segera berangkat ke 11 Shu. Siapa orang ini? Yuan Tingshan, mantan pengikut keluarga Xuanyuan. Sekarang sudah tidak punya pilihan lain bisa dicoba. Yuan Tingshan bersedia menjadi pisau di tangan Raja Shu. Akhirnya dunia ini memberiku kesempatan untuk melesat ke atas. Kesempatan. Akhirnya kita kembali. Hei anak muda, tunjukkan lagi pedang terbang Deng Taye padaku. King Yao bantu aku membukanya. Anda juga bisa menggunakan formasi pedang ini. Saat pertama kali mempelajari pedang ada ribuan jalan. Tapi pada akhirnya, seolah semuanya kembali ke satu titik. Tapi ini hanya ilusi anak muda. Tidak ada jalan yang kembali ke satu titik. Pedang terbang Deng Taye ini terlihat mirip dengan pedangku. Tapi sebenarnya sangat berbeda, sulit dijelaskan. Semakin dijelaskan semakin salah, kamu harus memahaminya sendiri. Kerja bagus patut diberi hadiah. Pasukan Feng kembali ke barisan. Pulang yuk. Guru, kenapa kita sering berubah arah dalam perjalanan ini? Jangan sampai diblokir, apakah ada yang akan menghalangi kita? Sebaiknya selalu berhati-hati. Lalu kenapa tidak mempercepat perjalanan? Kuda juga perlu istirahat. Tidak bisa sampai kuda kelelahan di tengah jalan. Guru, saya lihat Wang Xianzi dan Li Chungang. Mereka sudah hampir bisa terbang di langit. Itu hanya menggunakan energi Qi. Bisakah kamu, apa menurutmu? Su Fengnian juga sedang dalam perjalanan pulang. Anda tahu semuanya, saya menyuruh orang mengawasinya dari jauh. Setiap kali kita beristirahat dalam perjalanan, ada laporan tentang pergerakan Su Fengnian. Masih perlu mengawasinya. Jika saya bisa menjadi Raja Shu, maka saya tidak perlu membunuhnya sebenarnya. Saya terus berpikir saat di kota Wudi. Su Fengnian menyelamatkanmu ini memang tidak masuk akal. Mungkinkah Su Fengnian tahu? Kita akan pergi ke Barat Shu untuk memegang kekuasaan militer. Bagaimana dia bisa tahu tentang dekrit rahasia ini? Bahkan jika dia tahu kenapa dia menyelamatkan Cao Kai, Barat Shu dan Utara Jing bisa saling mendukung. Su Fengnian adalah Raja Utara Jing berikutnya. Jika bersekutu dengan Raja Shu, maka benar-benar bisa tidur nyenyak. Kalau begitu ada benarnya juga. Tetap saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Su Fengnian tahu strategi istana dari jarak ribuan mil? Apalagi
Saat di kota Kaisar, Wu guru besar belum datang. Bahkan aku sendiri tidak tahu akan pergi ke Shu Barat. Bagaimanapun Su Fengnian tidak punya alasan untuk menyelamatkanmu. Ini sangat aneh. Jadi aku menyuruh mata-mata mengawasi perjalanannya. Dari mana Anda punya begitu banyak mata-mata? Setelah hidup selama ini, seharusnya sudah membangun jaringan sendiri. Jaringan ini akan menjadi milikmu. Guru besar tanpa Anda. Aku tidak akan bertahan sampai hari ini. Tanpa ibumu aku juga tidak akan seperti sekarang. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Beberapa hari ini, mata-mata melaporkan. Su Fengnian dan rombongannya memang menuju ke utara. Dari jarak tempuh meski mereka ingin menghalangi kita. Itu tidak mungkin. Maka semuanya aman, namun beberapa hari ini, Su Fengnian selalu berada di dalam kereta tanpa terlihat. Apakah dia terluka? Tidak tahu. Mata-mata Anda tidak mungkin menghentikan orang di jalan. Su Fengnian dan rombongannya cepat melewati Guangling. Aku mengirim pesan kepada Pangeran Guangling Shaoyi. Shaoyi orang itu juga terkenal jahat di antara para pangeran. Apa pesan yang Anda kirim kepadanya? Tidak ada yang istimewa. Menyebutkan dua hal. Yang pertama, adalah sikap istana terhadap Su Fengnian yang berhasil meninggalkan kota Kaisar Wu. Tidak terlalu senang. Yang kedua, Su Fengnian ditemani oleh kecantikan yang luar biasa. Shaoyi dan ayahnya sangat suka wanita cantik. Anda ingin menggunakan pasukan Guangling Shaoyi untuk menguji Su Fengnian, tapi orang itu, meski terkenal buruk, bukanlah orang bodoh. Apakah dia berani menyakiti Su Fengnian? Mengapa harus menyakiti? Pasukan besar hanya untuk menekan Su Fengnian, agar istana sedikit menjaga muka, dan sekaligus mengambil gadis itu. Apa yang bisa dikatakan utara? Su Fengnian tidak akan menyerahkan orang itu. Shaoyi tidak tahu sifat Su Fengnian. Menurut caranya, seorang gadis tidak lebih berharga dari sebuah benda. Senior Li. Pasukan Guangling Shaoyi. Senior Li ini mungkin lebih dari 1000. Baru saja bisa tidur nyenyak. Repot.
Orang-orang pikir kamu akan selamanya mengurung diri di atas menara pasang surut. Hari peringatan rekan seperjuangan. Bagaimana bisa absen? Apalagi menggambar batas di tanah, yaitu menara pasang surut. Tinggi rendah. Masih di dalam menara pasang surut. Tidak pernah melanggar batas. Kamu bilang, setiap tahun harus begini. Orang-orang di sekitarmu semakin sedikit sedangkan tablet peringatan semakin banyak. Akhirnya, menukar kedamaian di dunia. Tapi mereka tidak bisa melihatnya. Mereka melihat. Terus melihat. Li Chungang dengan satu pedang menghancurkan 2000 baju besi. Pasukan Guangling ketakutan. Kalian semua dengarkan. Itu dia, yang sudah menemani kalian bertahun-tahun. Sang Dewa Pedang Li kali ini. Dia sangat perkasa. Feng Nian tidak muncul. Kamu bilang, perjalanannya di dunia persilatan kali ini, saya sudah atur semuanya dengan rapi. Baik di Kingzhou maupun di Jiangnan semua rencana saya bisa dibilang sempurna. Chen Shibao tidak pernah muncul di kemah. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Anak Feng Nian ini, dalam rencana saya, bisa melakukan tipu muslihat. Sampai saya tertipu. Sampai akhirnya, saya baru tahu apa yang dia rencanakan. Kalau saja terus mengikuti rencanamu, dia akan menjadi Su Xiao yang kedua. Dia memilih jalan yang berbeda dengan saya. Sebuah jalan yang tidak pernah saya berani sentuh. Anak saya, Su Fengnian, dia akan mematahkan belenggu saya, menghadapi dunia dengan caranya sendiri. Dia adalah raja berikutnya dari Beijing. Dia akan memegang bendera besar kita di Beijing, mempertahankan dunia yang kita bangun bersama. Masa depan seperti ini, Raja Beijing seperti ini. Apakah kalian puas? Era kita akhirnya akan berlalu. Beijing memiliki raja baru kita sendiri.